Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Masih bersama Aibda Wahyu Tripamungkas ya, Komandan Kapal Polisi 91015 Polairut Polda Jawa Tengah. Itu benar penyebutannya kapal Pol 91015 Betul. atau betul ya? Betul, karena kan 9 Romawi ya. Oke. 9 Romawi 1015 ya. Iya. Betul. Jadi penyebutan saya nggak salah dari tadi. Betul, betul. Baik, Kap, kemarin kita berada dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan, pandemi COVID-19, Siap. kan? Semuanya terdampak. Siap. Tapi semuanya juga memiliki peran untuk Betul. membantu pemerintah Betul. memutus mata rantai COVID-19. Betul, betul. Lalu sejauh ini kemudian peran apa yang diambil oleh Polairut Polda Jawa Tengah? Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Jadi selama pandemi ya, COVID dari awal sampai akhirnya mending agak pelonggaran masker ini ya, apa yang sudah kami lakukan. Khususnya saya kapal 1015 yang ditugaskan di Pekalongan ya. Pertama ya, kami awal-awal pandemi di awal kalau tidak salah di bulan Maret atau April itu, kami sudah membagikan masker yang dimana masker waktu itu sulit ya. Iya, betul. Awal-awal itu dicari, sulit banget, mahal. Alhamdulillah, mahal. betul. Kami punya 2000 piece. 2000 piece kami punya, kemudian kami bagikan. Karena pelabuhan ini adalah satu objek vital, ya kan? Salah satu objek vital di mana pusat berkumpulnya manusia. Di TPI mereka melelang, bongkar kan begitu. Nah ini kalau nggak diantisipasi dari awal kan bahaya juga, rawan kalau mereka nanti kemudian banyak yang positif. Langkah yang kami ambil pertama, kami berkoordinasi dengan pihak pelabuhan ya, selaku yang mempunyai otoritas kewenangan. Kita sampaikan ke situ, kemudian ke Sabandar, kemudian ke yang lain DKP Angkatan Laut. Ya kan, kita bergerak bersama. Artinya saya tidak mau ingin sendirian gitu loh. Karena ini urusan kita bersama. Di situ kita bagikan masker, kami punya 2000 piece pertama. Kedua, kami juga punya APD. Waktu itu kami punya APD. Kami APD lengkap mulai dari face shield, kemudian baju hazmat, sarung tangan dan segala macam. Nah, itu kita bagi-bagi di kesehatan pelabuhan, di puskesmas terdekat pelabuhan, bahkan di rumah sakit rujukan Covid itu juga kita kasih. Seperti RSUD Keraten itu kita juga kasih. Tujuannya apa? Supaya tenaga medis ini juga jangan kehabisan alat. Kalau kemudian meledakkan begitu. Nah, langkah itu kita ambil. Terus yang berikutnya yang kedua, kita tidak bosan-bosan sambang kepada nelayan ke TPI untuk mengingatkan mereka. Kalau misalkan waktu itu mereka tidak mau pakai masker, saya suruh keluar, jangan aktivitas di sini. Kita tidak mau itu. Harus tegas ya. Tegas. Karena ini bukan main-main. Betul. Kan kira-kira begitu ya. Itu. Kemudian kita juga bagikan hand sanitizer, kita juga bagikan vitamin. Kita selalu memberikan himbauan kepada mereka. Kita pasang spanduk sepasang MMT, nggak bosan-bosan itu 2 tahun begitu aja itu. Betul. Nggak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka. Dan juga kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun juga puskesmas terdekat. Manakala ada kapal yang dari luar, ada kapal dari luar masuk ke Pekalongan bongkar, itu kita nggak boleh langsung mereka turun. Betul. Itu harus warning bahwa mereka harus karantina atau bagaimana? Nah, jadi kalau mereka masuk, mereka tidak boleh turun dulu. Kita jaga, kemudian tim medis atau tim kesehatan untuk memeriksakan mereka dulu, suhu tubuh, di swab antigen. Kalau mereka negatif ya udah silahkan bongkar, tapi tetap patuhi protokol kesehatan begitu. Jadi memang waktu itu ketat kita di pelabuhan karena objek vital yang pertama, kedua tempat berkumpulnya orang. Betul. Di pelabuhan karena juga tempat pelayanan masyarakat nelayan begitu. Betul. Alhamdulillah sejauh ini pelabuhan aman sampai sekarang. Pelabuhan aman ya. Cuman kita bisa membayangkan betapa beratnya tugas Polairut waktu itu, apalagi ketika pandemi ini pertama kali ya. Iya betul. Ketika banyak masyarakat yang mempunyai mindset bahwa ini penyakit ada nggak sih sebenarnya? Iya. Gitu kan, masih banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Betul. Sementara Polairut pasti berpikiran bahwa ada atau enggak tetap harus prokes. Siap. Tetap betul. harus protokol kesehatan ditegakkan seperti itu. Lalu untuk menghadapi orang-orang yang dengan keyakinan bahwa ini sebenarnya penyakit gak ada gitu kan, dan kita tahu sebagai objek vital pelabuhan itu seberapa berat waktu itu tugasnya, Cap? Berat memang ya, karena ini mohon maaf ya bisa dikatakan saudara-saudara kita nelayan ini SDM-nya betul. Begitu ya. Nah, di situ pun saya juga tetap harus harmonis ya dalam memberikan sosialisasi beratnya di situ mereka. Berat memang. Di satu sisi harus tegas, di sisi lain harus menjaga hubungan supaya harmonis. Betul, karena kita tidak ingin terus kemudian kita hadir di situ kok memberikan rasa aman jadi image yang jelek, kita tidak mau kan.
Tapi kita nggak bosan-bosan. Memang ada beberapa 1-2 yang double. Tapi setelah mereka kita panggil dan kita dudukkan, kita berikan arahan, mereka bisa mengerti kok, bisa memahami kok. Karena kita harus dengan cara yang harmonis. Misalkan gini, Pak, jenengan kasihan lah istri anak-anak di rumah. Kalau jenengan beraktivitas di luar ternyata kok terjangkit atau kena penyakit, jenengan pulang, kan begitu. Oh iya ya Pak, ya saya minta pengertiannya lah. Akhirnya mereka pun juga sadar. Dan saya pun juga sampai melakukan razia masker itu menggunakan kapal patroli. Jadi saya susur itu sepanjang alur mulai dari pelabuhan ke Sungai Loji ke Kerapa itu saya susuri. Mereka kapal yang sandar yang aktivitas, yuk kita tempel, kita kasih masker, ya kan? Kita suruh alat cuci tangan, hand sanitizer. Atau menyiapkan untuk cuci tangan. Wah, kita nggak bosan-bosan itu. Bahkan sampai kita ke laut pun kita juga razia juga, gitu. Kita ke laut, temuin nelayan, kita tempel, kita kasih tahu juga, kita himbau juga, Pak, oke, kalau di laut nanti jenengan buka, tapi kalau balik tolong Pak dipakai Pak aktivitas di darat gitu. Sebegitunya tuh sampai tiap hari itu ya. Bener itu ya. Siap, luar biasa lah pokoknya. Ini pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Polairut dan terbukti memang untuk angka COVID-19 beberapa waktu lalu di Kota Pekalongan khususnya di objek vital pelabuhan itu naiknya juga nggak terlalu signifikan ya. Betul. Mungkin bisa dibilang juga ini keberhasilan dari teman-teman Polairut untuk terus mengcover kondisi atau melakukan hal-hal yang memang sangat diperlukan dalam situasi seperti itu, Pak. Kalau untuk protokol kesehatan sendiri kalau di darat seperti itu kita tahu lah ya, sesuai dengan mungkin level PPKM yang terus naik waktu itu, itu prokesnya juga berbeda-beda. Kalau di kapal sendiri, Cap, untuk prokesnya sendiri apakah sama atau ada sesuatu yang berbeda nih? Sama. Contoh kapal patroli saya ya, kalau kita mau naik kapal patroli kami, kita ingin melakukan aktivitas, ya di situ disiapkan ya sanitizer-nya ada, harus menggunakan masker. Dan waktu kita melaksanakan kegiatan patroli kita pakai sarung tangan juga, latex. Itu juga kita social distancing ya, jaga jarak juga iya. Walaupun saya dengan anggota saya itu juga tetap jaga jarak kayak gitu. Karena waktu itu kan masih panas, masih rame kan gitu. Gitu. Kemudian di pelabuhan pun juga iya. Jadi kalau untuk masuk pelabuhan ada 2 titik pintunya, yang ke TPI 1, yang di Pelabuhan Tamanya 1. Itu dijaga petugas dari Angkatan Laut ada, dari Polairutnya ada. Itu gabungan. Jadi mereka mau masuk ya diperiksa suhu tubuhnya, harus menggunakan masker, cuci tangan dulu. Dan mereka tetap melakukan aktivitas lain tapi menjaga jarak mereka. Tetap itu kita awasi itu. Kayak gitu. Ya? Wah, luar biasa makanya. Bisa membayangkan sih waktu amis lagi baunya. Amis baunya. Baik, Cap. Lalu kita tahu nih pandemi efeknya juga luar biasa ya. Hampir ke semua lini. Betul. Kita tahu nelayan waktu itu mungkin ada larangan nggak melaut juga. Kalau larangan nggak melaut nggak ada ya, masih utuh melaut ya. Cuman memang saya nggak tahu kenapa ya, saya juga nggak bisa habis pikir gitu ya. Terjadi di darat kok laut ikut sepi gitu. Laut ikut sepi? Ikut sepi. Itu saya ketemu dengan nelayan-nelayan harian dari Selamaran, dari Pantai Sari. Mereka biasa berangkat pagi subuh nanti pulang sore, atau mungkin berangkat sore pulang pagi. Itu saya tanya, nggak dapat apa-apa Pak juga di laut bilang. Saya juga kasihan juga gitu kan. Terus kemudian warung-warung juga sepi, tidak seperti biasanya karena mereka dibatasi kan. Take away kan, bolehnya beli dibungkus dibawa pulang. Itu memang terpengaruh juga gitu. Saya juga kasihan juga. Akhirnya saya juga berinisiatif dengan anggota saya yang lain. Saya bilang, yuk kita sisihkan harta yang kita punya, misalnya gaji yang kita punya, untuk bantu mereka, khususnya nelayan-nelayan yang kecil ya, nelayan harian yang dimana mereka melaut kadang dapat kadang tidak. Walaupun tidak seberapa ya, cuma mending lah gitu. Jadi kita bukan hanya terus prokes enggak, tapi kita peduli juga sama mereka. Kasihan memang kondisinya seperti itu. Saya lihat sendiri kok. Saya benar-benar lihat sendiri kok itu. Heran ya. Iya, itu kenapa bingung. Bisa sepi juga di laut. Nah, itu dia. Ini kalau melaut atau nelayan itu bisa work from home, enak ya kan? Tapi nggak bisa. Ternyata memang efek juga kalau betul. Hari ini Kapten juga masih bingung kenapa waktu itu laut juga sepi. Iya betul. Dan untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang terdampak, khususnya yang ada di pesisir ya, mungkin warga nelayan seperti itu benar-benar swadaya dari teman-teman atau ada bantuan-bantuan dari pusat juga? Enggak, saya murni total ya dari saya dan anggota saya, karena melihat kondisi seperti ini kita benar-benar nangis. Iya betul, itu saya ngumpulkan uang. Saya bilang kita sanggup gak nih nabung gitu kan. Ya udah nabung Cap.
berapa? Saya ikut nangis Cap. Iya benar. Itu sebulan 200, sebulan 300. Iya. Itu terus akhirnya ya kita belikan beras, kita belikan gula ya, kita belikan teh seperti itu buat bantu mereka. Memang kita tidak bisa kasih banyak ya karena kemampuan kita juga terbatas. Tapi kita di sini berusaha ya membantu mereka, seperti setiap masing-masing per kakak kita kasih beras 2 kilo, kemudian gula 1 kilo, kemudian teh celup kan gitu. Agak mending lah gitu. Cuman di situ pun juga saya sounding kepada pimpinan, atasan saya, ini kalau bisa kemudian dibantu gitu kan. Oke yuk nanti kita diganti. Alhamdulillah akhirnya turun juga begitu. Oke. Luar biasa ya, pokoknya luar biasa lah. kalau ngomongin pandemi dan alhamdulillah sekarang seperti yang Kapten bilang tadi, ini kondisi sudah mulai membaik, sudah recovery ya kan. Dan situasinya juga mulai kondusif seperti iya, betul, itu. Betul. Nah ini agar tercipta situasi yang terus kondusif, terutama di kawasan perairan dan udara, ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Polairut? Untuk tercipta kondusif ya, situasi aman ya. Situasi setelah pandemi kemarin pandemi ini sudah mulai recovery ya. Betul. Jadi gini, kami tetap hadir, kami tidak pergi. Kami tidak pergi. Contoh Lebaran ini, semua anggota Polri ke plotting pengamanan Lebaran. Begitu pula juga yang dengan di wilayah maritim atau perairan, sama. Kapal pulang pada balik kalau mau Lebaran, kemudian turun ABK-nya ditinggal. Ini kan rawan pencurian di atas kapal, ya kan, barang-barang atau mungkin kebakaran seperti yang sudah pernah terjadi di wilayah lain gitu kan. Kita hadir di situ, kita nggak pergi, kita nggak pulang, betul-betul kita nggak pulang. Menjaga. Iya, jadi itu tiap hari kita patroli. Kapal-kapal yang sandar di Selamaran, di Kerapia, di Sungai Loji itu. Sementara jumlahnya nggak sedikit Cap. Lumayan banyak. 200 kapal lebih. Terus bagi tugasnya gimana untuk jaga-jaga kapal jadi, seperti itu? Saya di situ nggak sendirian. Saya ngubungi BPBD berkoordinasi. Kemudian saya ngubungi potensi yang lain, pihak pelabuhan, karena pelabuhan ini bukan punya saya, milik kita bersama. Nah di situ saya di backup, ada dari pihak pelabuhan, ada dari Sabandar, ada dari dinas. Akhirnya kita bersama-sama jaga. Tiap hari itu kita susur gitu kan, sungai kayak gitu, sambil memberikan himbauan. Dengan hadirnya kita di situ kan orang juga mikir-mikir juga, dengar suara tiu-tiu tatat dengan lampu, orang juga mikir tuh ada polisi kan gitu. Nah di situ kan kita mengurangi, meminimalisir kejadian yang tidak kan gitu. Kriminal seperti betul itu. Bahkan juga bukan hanya itu ya. Lebaran kemudian setelah 2 tahun ditutup, objek wisata dibuka ya. Bludak itu. Betul. Nah itu potensi rawannya banyak ya, seperti objek wisata pantai, ada Pasir Kencana, Kota Pekalongan, ada Selamaran. 1, pelecehan seksual bisa. Kedua, kemudian pencurian atau nyopet kan gitu. Ketiga, orang tenggelam atau tercebur. Mereka mandi di tepi, mereka nggak ngerti resikonya, kan begitu. Betul. Nah kita juga hadir di situ, makanya saya tidak sendirian. Saya waktu itu melaksanakan pengamanan di situ. Saya bagi 2, ada yang di pelabuhan ada, kemudian ada yang di pesisir ada. Dan itu saya bagi tim-tim, ada yang tim darat ada yang tim laut ada. Tim laut bisa menggunakan kapal patroli dan juga perahu karet. Tim darat yang mereka sambang ke pinggir tepi. Berikan imbauan, ya tegur langsung, kita nggak mau ada kejadian. Betul. Kok jangan sampai nanti menyesal di belakang gitu loh maksudnya. Ya bener-bener intent lah, pokoknya hadir loh kayak gitu. Ini langkah-langkah preventif ya. Iya betul. Langkah preventif yang dilakukan oleh teman-teman Polairut di bawah Kapten Wahyu ini luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana, kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali berkesempatan hadir menjumpai Anda di Expose lebih dekat, lebih santai. Dan untuk kali ini kita akan berbincang tentang Polairut atau Kepolisian Perairan dan Udara yang memang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah perairan dan juga udara. Ya, kita tahu bahwa Polairut selama ini selalu menunjukkan komitmen ya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan juga inovasi-inovasi untuk kemajuan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk membahas lebih dalam tentang apa saja capaian, visi misi dan juga tupoksi, tugas pokok dan fungsi Polairut, sudah hadir bersama saya di studio Expose ada
Aibda Wahyu Tri Pamungkas. Beliau adalah Komandan Kapal Polisi 91015 Polairut Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kap ya? Alhamdulillah sehat. Iya, dan sudah nggak pakai masker dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya pandemi hilang juga. Udah bisa dibilang hilang belum ya Kap ya? Kalau hilang belum sih. Kalau hilang belum, tapi paling nggak udah minggir gitu ya? Tetap patuhi prokes lah yang baik. Iya, tetap patuhi prokes yang baik sebenarnya ya. Karena di sini juga nggak banyak orang, jadi kita bisa lepas masker. Tapi kalau misalnya di luar banyak orang di kerumunan, lebih baik tetap protokol kesehatan ketat. Tetap, gitu ya. tetap. Jadi kalau kita keluar di situ padat banyak orang, tetap kita gunakan masker. Begitu pula juga dengan orang-orang yang mungkin sakit pilek, batuk itu menggunakan masker karena memang arahan Bapak Presiden seperti itu. Iya, betul. Jadi walaupun di kerumunan boleh keluar boleh, tapi kalau di kerumunan lebih baik tetap pakai masker gitu ya. Kapten kesini pakai apa? Kapalnya diparkir di mana nih? Kapal sandar di pelabuhan, kesini lewat jalur darat ya gitu. Banjirop tapi. Oh, kapal ya Kap ya. Siap. Baik Kap. Untuk ekspos kali ini kita ingin memberitahukan masyarakat, mengajak masyarakat supaya mereka itu lebih tahu sepak terjang dari Korps Polairut ya, Kepolisian Perairan dan Udara. Jadi mungkin untuk pertama kali ini Kapten bisa menjelaskan secara lebih lengkap apa sih sebenarnya Polairut itu, berada di bawah naungan siapa, lalu tupoksinya sendiri seperti apa, Kap? Siap. Jadi Polairut itu adalah singkatan ya, kepanjangannya Polisi Perairan dan Udara. Disingkat Polairut. Polairut berdiri pada tahun 1950. Nah, tugas daripada Polairut di sini adalah medannya itu laut atau perairan. Jadi yang berhubungan dengan laut perairan di situ Polairut ada. Lah, mereka bertugas di perairan atau di laut ini pertama patroli, kemudian penegakan hukum atau penindakan, kemudian juga melakukan pembinaan masyarakat wilayah pesisir seperti nelayan, gitu. Jadi nanti banyak sekali tugas-tugas Polairut sesuai dengan Perpol nomor 14 tahun 2018, kira-kira begitu. Iya, tugas dan fungsi Polairut seperti itu ya. Siap. Kalau naungan sendiri di bawah naungan siapa ini? Kalau untuk saya di sini Direktorat Polairut Polda Jateng itu di bawah Polda Jateng. Di bawah Polda Jateng. Tapi secara fungsi teknis pembinaan kami di bawah Baharka Mabes Polri. Begitu. Oke. Baik. Lalu kita mundur sedikit ke belakang. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya melatar belakangi sehingga perlu dibentuk Korps Polairut ini? Siap. Jadi kenapa kok harus ada Polairut? Kita melihat historinya ke belakang ya. Secara letak geografis negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Terdiri dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan yang sebagainya. Di mana banyak celah atau banyak kesempatan di wilayah perairan dengan letak geografis seperti itu, tindakan-tindakan kejahatan melalui jalur laut. Nah, itulah pentingnya hadirnya Polairut, maka terbentuklah Polairut di situ sebagai penegak hukum atau penindak di wilayah perairan atau laut, kira-kira begitu. Polairut, Kepolisian Perairan dan Udara. Kalau tadi nyinggungnya kayaknya air terus deh. Iya, kalau udara itu gimana, Cap? Kalau udara kami juga ada menggunakan alutsista seperti helikopter, kita berpatroli seperti kayak lebaran itu kan. Pemantauan dari atas itu menggunakan alutsista seperti itu. Jadi mereka punya kedaulatan punya wilayah lingkup kerja di udara itu hanya sebatas lingkup Indonesia saja kayak gitu. Tidak bisa keluar, tidak. Hanya dalam negeri aja gitu. Iya, teritori ya. Iya, betul. Harus teritorinya Indonesia, nggak boleh keluar. Pun sama seperti itu. Kalau laut pun kan tetap ada teritorinya dong. Siap, sama. Itu berapa berarti untuk teritori Kalau sendiri? Untuk kami di Polairut, karena saya di wilayah lingkup Jawa Tengah, saya hanya sebatas wilayah perairan Jawa Tengah. Berarti kalau yang sebelah barat utaranya itu dari Brebes, kemudian sampai ke timur Rembang. Kalau untuk yang ke selatan itu dari Kebumen sampai dengan Cilacap. Itu wilayah kami. Gitu. Kalau Mabes Polri seluruh Indonesia. Seluruh gitu. Indonesia. Begitu. Tapi kalau untuk markas komando misalnya dari Jawa Tengah itu berarti ada ini sendiri-sendiri ya. Dan lingkup itu kewenangan wilayah masing-masing. Betul, lingkup kewenangan wilayah masing-masing, nggak bisa lalu offset seperti itu, lintas lintas wilayah, nanti jadi ribut dong. Baik, tadi kita sudah istilahnya kalau bertamu ngetuk pintu dulu, udah dibukain, udah kenalan dulu sama tamunya. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita pengen tahu juga di Polairut itu ada divisi apa saja. Lalu per masing-masing divisi itu tugasnya apa, Cap? Boleh dong, kita kan pengen kenal lebih dalam ya. Siap. Jadi gini, Polairut kami ya, di Polairut Polda Jateng, Direktorat Polisi Perairan Udara, Polisi Perairan dan Udara Polda Jawa Tengah. Ada namanya fungsi Gakum,
penegakan hukum. Jadi ada namanya Subdit Gakum, di mana teman-teman dari fungsi Subdit Gakum ini melakukan lidik dan juga sidik, ya kan? Lidik di wilayah hukum perairan, seperti illegal fishing, illegal logging yang melalui jalur laut itu begitu. Kemudian juga penyidikan pemberkasan di situ, itu Subdit Gakum. Kemudian dari Subdit Patroli, di mana mengakomodir kapal-kapal patroli yang berada di wilayah perairan. Jadi memplotting mereka tugas di mana gitu, seperti itu. Kemudian Subdit Binop itu yang membuatkan surat perintah, surat tugas. Nanti kamu tugas begini itu gitu. Jadi memang ada beberapa banyak fungsi ya. Ada juga tim SAR-nya juga kita punya. Kayak gitu. Ada juga ada juga fungsi pemeliharaan perawatan alutsista, karena kan kita pakai kapal, pakai apa kan butuh perawatan itu ada. Jadi memang banyak fungsinya sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Iya, itu subditnya ya yang ada di dalam Polairut ya, dengan masing-masing tugasnya. Siap. Ya. Dan kalau mendengar yang disampaikan oleh Kapten tadi bahwa banyak sekali tugas-tugas dari Polairut, itu kan pasti membutuhkan sarana peralatan yang memadai dong untuk supaya kinerjanya juga bagus gitu. Sejauh ini boleh nggak kita tahu kira-kira kekuatan dari armada Polairut Jawa Tengah sendiri seperti apa, Cap? Kekuatan armada dari Polairut Polda Jateng, terutama kapal patroli ya, karena kita melaksanakan tugasnya di perairan di laut, kita menggunakan kapal patroli. Kita kapal patroli banyak ya, macam-macam ya. Mulai dari yang tipe C3, C2, C1, bahkan sampai yang kapal super cepat kita punya. Kapal super cepat? Iya, kita punya di Jawa Tengah. Di Semarang sana kita sandar, itu untuk melakukan penindakan manakala seorang pelanggar hukum melalui jalur laut menggunakan kapal yang cepat. Kita punya juga saingannya gitu. Dan itu sering digunakan juga? Pasti, Pak. Pasti sering digunakan gitu. Ya. Artinya bahwa enemy-nya juga canggih juga nih. Iya, itu salah satunya. Kemudian juga kita didukung oleh peralatan-peralatan lain ya, seperti untuk navigasi laut ya. Begitu. Terus kemudian peralatan-peralatan selam dan yang lain-lainnya kita punya. Waduh, banyak cukup lumayan, Mbak. Kayak gitu. Iya, dan itu pasti benar-benar mendukung kinerja dari Polairut. Betul sekali, betul. Kayak gitu kira-kira, Mbak. Kalau Kapten sendiri di divisi apa nih? Kalau saya sebagai komandan kapal, jadi saya ditugaskan dari Direktorat Polairut Polda Jateng untuk masuk ke wilayah perairan Pekalongan. Jadi saya membawahi 2 wilayah, Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan. Kalau yang dari sisi sebelah timur berarti Selamaran ya. Selamaran perbatasan dengan Batang itu. Sisi yang sebelah barat saya sampai Wonokerto. Itu wilayah lingkup tugas saya berdasarkan surat perintah yang ditugaskan ke saya. Nah, saya itu bawa kapal patroli dari Tanjung Mas sana, dari Semarang ke sini. Itu kapalnya berapa gede? Kalau kapalnya tipe C3 ya, nggak besar sih, hanya isinya 4 orang saja. Oh, saya isinya bersama. 4 orang. Betul, saya dengan anggota saya. Kita bawa dari sana, kita masuk. Jadi sehari-hari kita stay di Pekalongan. Kapal kita sandar di Pekalongan. Tiap hari kita melaksanakan patroli, bimas kepada masyarakat. Karena di sini banyak masyarakat nelayan sih ya. Betul. Jadi kita lebih banyak pembinaan kepada masyarakat nelayan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bila mana terjadi pelanggaran atau penindakan hukum, kita tetap melakukan itu. Gitu. Jadi nelayan pun juga ada aturannya. Di laut pun juga ada aturannya. Seperti orang naik kendaraan di jalan, itu kan ada aturannya. Betul. Setiap orang berkendara pakai helm, kemudian mempunyai SIM, kemudian membawa STNK. Kendaraannya pun juga pajak jalan kan gitu. Betul. Di laut pun juga sama gitu, tidak jauh berbeda kira-kira gitu. Cuman medianya beda ya. Kalau di darat mungkin di jalan darat, kalau di laut ya pasti di laut dong. Betul. Dan targetnya juga nelayan seperti itu. Siap. Dan terkait dengan tugas atau kinerja harian berpatroli, terus juga mungkin hampir mirip dengan kepolisian darat seperti itu. Kita tahu ini Polairut itu kan garda terdepan kalau muncul permasalahan-permasalahan khususnya yang ada di perairan dan juga udara ya, kejahatan, terus laka air juga seperti itu. Siap. Untuk kejahatan sendiri, Cap, selama ini jenis kejahatan seperti apa yang sering ditemui? Siap. Jadi kejahatan ya, tindak pidana di perairan ya, macam-macam seperti yang saya sampaikan tadi. Ada illegal fishing, ada illegal logging, ada illegal mining, ada trafficking, kemudian juga penyelundupan macam-macam, kemudian juga penyalahan dokumen atau kelengkapan surat-surat kapal, itu banyak. Bisa juga illegal BBM juga bisa juga banyak. Kalau saya sendiri pribadi yang pernah saya dapati ya, kita patroli karena Pantura ini paling banyak kan kapal perikanan. Kapal perikanan paling banyak kapal perikanan. Jadi kami gunakan undang-undang perikanan yang sesuai dengan wilayahnya, karena kapal perikanan kita pakai undang-undang perikanan. Jadi kesalahan mereka misalkan mereka tanpa surat-surat keluar, itu tidak boleh.
harus ada surat-suratnya. Setiap kapal keluar masuk itu surat. Walaupun itu kapal kecil itu tetap ada. Gitu. Pelanggaran yang sudah kami dapat, misalkan kapal perikanan tidak punya SPB ya, surat persetujuan belayar, ya ini jelas salah. Tidak boleh. Jadi mereka keluar masuk laporan. Dan itu ada suratnya gitu. Jadi aturannya seperti itu memang. Kita melakukan penindakan-penindakan seperti yang sudah kita dapat begitu. Itu Polairut kan penegakan hukum. Lalu apakah dari nelayan sendiri kan kadang untuk mereka itu kesadaran untuk mungkin mengurus perizinan kapal dan lain sebagainya itu masih mungkin belum terlalu tinggi bagi mereka. Untuk Polairut sendiri memiliki tugas salah satunya adalah untuk mengajak mereka supaya tetap mengurus perizinan kapal dan lain sebagainya. Seperti itu juga nggak, Cap? Siap. Jadi saya kalau umpamanya patroli, kemudian saya mendapati atau menemukan, langkah pertama saya memang pembinaan dulu. Tidak langsung penindakan. Artinya apa? Bisa saja nih nelayan tidak paham atau tidak tahu. Jadi kita pembinaan, kita berikan sosialisasi, kita berikan himbauan. Kalau kamu melaut harus begini loh. Inilah yang harus kamu penuhi, inilah yang harus kamu bawa. Begitu. Dan saya juga membuka diri kepada anggota saya juga. Monggo kita bantu. Kalau misalkan kamu ada kendala, kita sambungkan. Kita jadi ibaratnya penyambung tangan dan penyambung lidah. Karena kita hadir di sini bukan hanya sebagai penindak atau penegak hukum, tapi kita di sini juga mengayomi melayani mereka. Kira-kira begitu. Kalau untuk kondisi nelayan di Kota Pekalongan sendiri, Kota Pekalongan dan sekitarnya mungkin ada di bawah wilayah hukum Polairut. Untuk Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan ya, itu kapal macam-macam ya. Mulai dari GT 10 ke bawah sampai 10 ke atas, 30 ke atas. Kalau untuk GT 10 ke bawah atau mungkin 6 ke bawah itu terkategori kapal nelayan tradisional. Itu suratnya lebih sedikit. Tapi kalau yang GT 10 agak lumayan, yang 30 lebih banyak lagi. Alhamdulillah sejauh ini berdasarkan kami patroli dan kami mendapati memeriksa ya gitu, mereka komplit lengkap, taat akan hukum, sadar akan hukum. Alhamdulillah sejauh itu begitu. Ya, sejauh itu baik-baik saja Alhamdulillah ya, baik-baik untuk aja. kondisi nelayan di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ternyata selama ini yang seperti yang disampaikan oleh Kapten tadi, semuanya taat hukum. Jadi untuk surat-surat semuanya juga dilengkapi seperti itu ya. Baik, lalu untuk selain kejahatan atau mungkin pelanggaran surat-surat kapal, itu untuk laka air juga kadang menemukan kecelakaan air, Cap? Iya, jadi gini, berdasarkan Perpol nomor 14 tahun 2018, tugas pokok kami di situ patroli, penegakan hukum, pembinaan, dan juga poin berikutnya memberikan bantuan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan pada kejadian laka air atau laka laut. Karena laka air dan laka laut berbeda ya. Kalau laka air berbeda. Kalau laka air itu di sungai, di danau itu perairan. Gitu. Seperti mungkin empang ya, kolam atau apa itu laka air. Ada anak tenggelam. Iya. Kalau laka laut itu di laut, beda. Kalau Polairut? Kalau itu dua-duanya bisa. Selama itu bahasanya perairan dan laut ya kita bisa kayak gitu. Karena memang tugasnya di situ gitu. Jadi kita memberikan bantuan pencarian, penyelamatan dan pertolongan. Kalau misalkan ada kapal terbalik gitu kan, kita dapat laporan, ya kita harus bergerak. Ngesar lah ibaratnya, search and rescue, pencarian dan pertolongan. Begitu pula juga kejadian di sungai, di danau, kita juga hadir dan kita dilengkapi dengan alat-alat yang memadai kayak gitu. Siap. Ini kita nggak perlu menanyakan lagi peralatan dari Polairut itu canggih-canggih gitu ya. Siap. Baik, selama ini kalau misalnya nih baik itu kejahatan maupun kecelakaan air, baik air yang seperti disebutkan tadi ya, sungai maupun air laut, itu biasanya koordinasinya seperti apa? Jadi gini, kalau kejadian laka air ya di sungai ada mungkin sungainya mungkin jauh dari laut. Sungai jauh seperti kayak di Kabupaten Pekalongan ya ada Kandang Serang kan gitu ya, Paesan gitu kan. Itu udah kita susur semua itu. Nah, misalkan ada kejadian di situ, biasanya warga pertama itu lapor polisi terdekat. Atau mungkin lapor tim SAR atau potensi SAR terdekat. Setelah itu mereka komunikasikan dengan kita dan kita hadir ke situ, bawa perahu karet, bawa mesin, bawa perlengkapan keselamatan lainnya dan kita terjun kayak gitu bersama dengan yang lain dari Basarnas, mungkin biasanya dari BPBD, dari relawan potensi yang mumpuni, yang punya kompetensi, kita terjun bersama-sama nyari gitu. Jadi kira-kira gitulah. Seperti itu ya. Jadi prosedurnya itu ketika ada korban lalu melaporkan ke Polairut. Itu kalau melapor kemana? Kalau melapor ke saya bisa.
Ada nomornya ya ada, nanti ya. boleh nomor HP-nya. Nomornya Kapten Wahyu siap, ya. Baik. boleh. Baik Kapten, semakin seru di obrolan kita ya tentang Polairut. Siap. Sudah mulai agak sedikit kenal. Siap. Semakin kenal semakin sayang dong. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat lebih santai. Ya, semakin seru obrolan kita masih bersama Aibda Wahyu Tri Pamungkas. Siap. Ceritanya luar biasa tadi ya. Waduh, ini kalau ngomongin pandemi memang gak ada habis-habis ya, apalagi betul. Ketika breakout dulu ya. Sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu lah ya, seperti itu ceritanya banyak. Tapi kembali lagi sekarang bahwa situasinya sudah alhamdulillah sudah mulai membaik. Cap, pandemi udah mulai minggir lah ya, tapi kalau kita melihat situasi atau kondisi Kota Pekalongan terutama yang di pesisir, ini namanya rob. Dari dulu sampai sekarang masih ada, betah banget, nggak pergi-pergi. Iya betul. Ini sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Polairut untuk menyikapi rob ini kerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan? Gitu ya. Jadi gini, ini terjadi bukan hanya di Pekalongan ya, di Tanjung Mas juga begitu, di tempat lain juga, di Tegal juga begitu. Namanya wilayah pesisir utara begitu. Betul. Nah, alhamdulillah saat ini di Kota Pekalongan ada namanya PSN, proyek strategis nasional yang diprioritaskan. Proyek apa sih? Proyek penanggulangan banjir dan rob yang kebetulan dilaksanakan sudah saat ini. Lah, kami hadir di situ ya kan, bersama juga dengan Pemkot Kota Pekalongan. Kami melaksanakan pengamanan agar berjalannya proyek ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala dan tidak ada gangguan, gitu kan. Yang namanya pekerjaan kan mesti ada dampaknya ya, mungkin jadi jalanan kotor, mungkin berdebu, ya itu sudah sebuah risiko ya. Tapi nanti kedepannya kan lebih baik, karena begini, di wilayah utara Kota Pekalongan, di wilayah pelabuhan khususnya, ini sentral perekonomian juga ya di situ. Kapal masuk, keluar masuk, bongkar, ya kan. Ada income yang masuk untuk Kota Pekalongan. Makanya ini harus dijaga betul. Jadi dengan adanya pembangunan mungkin terdampak juga ke situ, tapi nanti perlahan pun juga akan kembali lagi. Karena tujuannya ini kan buat Kota Pekalongan ya, jangan sampai Kota Pekalongan ini nanti banjir terus, rob terus, dan ini dan itu kan begitu. Karena saya sudah ngalami ya selama bertugas di Kota Pekalongan, banjir yang cukup luar biasa, bahkan pengungsi yang tembus sampai sekitar ribuan orang, dan kami juga hadir di situ melakukan evakuasi kepada yang terdampak begitu. Sampai pimpinan kami pun tidak percaya ya, kami laporkan bahwa Kota Pekalongan seperti ini gitu. Tapi ya memang inilah adanya. Ini bukan salah siapa-siapa, memang begini ya kan. Tapi ayo kita bersama-sama benahi Kota Pekalongan. Jadi saya hadir sama anggota saya, tujuannya apa? Memberikan rasa aman dan nyaman, pengamanan, supaya pekerjaan ini berjalan juga dengan baik, supaya masyarakat juga mengerti betapa pentingnya ini. Kira-kira gitu Mbak ya. Memberikan masukan kepada masyarakat, pengertian juga. Betul. Bahwa namanya pembangunan itu ada seperti yang Kapten tadi sampaikan, ada sementara ya, ada implikasinya lah ya. Betul. Sementara tapi itu semuanya akan berlalu dan Pekalongan insya Allah akan menuju ke kota yang lebih baik lagi ya. Betul. Dengan kondisi-kondisi yang lebih baik pastinya. Baik, dari yang disampaikan oleh Kapten tadi ini terkait dengan tupoksi dari Polairut yang banyak tadi dari segmen pertama, itu ternyata peran dari Polairut tidak hanya penegakan hukum saja, tapi juga kegiatan sosial, lalu juga pelestarian lingkungan. Ini penting, mungkin bisa menjelaskan kan terkait dengan pelestarian lingkungan? Untuk pelestarian lingkungan ya seperti yang diprogramkan tahun lalu ya. Menanam mangrove 1 juta pohon, itu sudah kita lakukan. Itu pun perintah dari Bapak Kapolda langsung ya. Kebetulan kita tanam di panjang pesisir ya, namanya Mageri Segoro. Mageri Segoro. Ya, itu memang supaya tidak abrasi ya, supaya tidak terkikis kan begitu. Itu salah satu. Itu kita tanamkan beberapa pohon mangrove sekitar 1000 bibit ya, 1000 bibit di sekitar krematorium, dan itu sudah kita laksanakan. Dan ke depan kontinu kita begitu terus. Ya, jadi nanti kalau kota kan sudah, nanti kita geser ke kabupaten. Ada Jamban, ada Wonokerto, kita juga begitu. Dan itu dilakukan serempak bersama-sama, mulai dari wilayah pesisir paling barat Brebes sampai ke timurnya Rembang, Cilacap, Kebumen juga seperti itu. Nah, makanya di situ judulnya Mageri Segoro 1 juta mangrove gitu. 1 juta mangrove. 1 juta mangrove. Dan ini untuk Kota Pekalongan sudah mulai terpagari. Siap, sudah.
Mangrove-nya udah subur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama dengan pihak-pihak terkait, Polairut juga termasuk di dalamnya untuk turut memageri Kota Pekalongan dari serbuan aerob yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya seperti itu. Apalagi banyak informasi yang mengatakan bahwa Kota Pekalongan itu termasuk daratan yang menurun atau apa itu istilahnya. Pokoknya turun deh daratannya seperti itu, pernah dengar ya Cap ya? Pernah dengar. Itu gimana? Jadi gini ya, Pekalongan ya, kita ngomong Pekalongan ya, bukan cuma kota tapi juga kabupaten ya. Itu menjadi etalasenya bencana di Jawa Tengah kalau saya bilang. Karena di Pekalongan itu banjir punya bencananya. Betul. Kemudian tanah longsor ada. Kemudian kecelakaan di air juga ada di sungai-sungai. Kemudian di laut juga ada. Lah ini kan menjadi tolak ukurnya ya. Dan itu intensitasnya dalam waktu setahun pasti ada gitu kan. Makanya Kota Pekalongan ini menjadi sebuah perhatian khusus dalam kebencanaan, dalam kejadian SAR ya, rescue seperti itu. Makanya di sini banyak hadir dari potensi-potensi, dari relawan dan yang lain-lain. Ya memang tangguh kalau saya bilang nih masyarakat Kota Pekalongan, jujur saya ngomong. Saya pernah ditugaskan di Brebes, di Tegal, kemudian di tempat lain. Tidak seperti Kota Pekalongan. Saya sampai sini tuh kaget juga. Kok potensi SAR banyak, relawan SAR banyak. Berarti mereka sudah terdidik. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, sudah tidak kaget gitu loh. Lah ini perlu edukasi seperti ini. Jadi siapapun warga masyarakat yang terdampak mungkin banjir, mungkin rob, ya perlu diberikan edukasi. Kalau terjadi banjir kamu begini, kalau terjadi rob kamu begini. Jadi mereka tidak kaget gitu loh. Sudah kalau udah paham harus tindakan apa yang dilakukan. Betul. Gitu. Itu bagian dari mitigasi bencana juga. Iya betul. Ya, dengan banyaknya tim-tim SAR seperti itu. Betul. Baik, Cap. Untuk Kapten sendiri, ini kalau boleh tahu dari pertama kali masuk ke kepolisian ini sudah langsung ditugaskan di Polairut atau bagaimana, Cap? Saya dari awal jadi polisi Airut ya, itu dari awal. Itu jadi saya tes awal, jebret, keterima langsung Polairut. Saya langsung pendidikan Polairut. Setelah selesai pendidikan, saya naik kapal 622 waktu itu ya, di Mabes Polri kan, Polairut Mabes kayak gitu. Itu kemudian geser dimutasi dipindah ke Jawa Tengah, jadi masuk ke Polda Jateng. Setelah di Polda Jateng saya ditugaskan lagi geser, dikirim ke Brebes, kirim ke Tegal, kirim ke Batang, saat ini di Pekalongan. Sampai bosen dipindah-pindah ya. Iya. Tapi enggak apa-apa, punya pengalaman, tahu wilayah orang. Bener. Jadi ngerti, oh ternyata Brebes begini. Apa sih yang bikin Kapten Wahyu tertarik masuk Polairut? Kalau bikin saya tertarik gini ya, Polairut ini termasuk punya pengalaman banyak. Masuk wilayah orang, tahu wilayah orang. Oh di karakter di wilayah ini begini itu tahu. Kulinernya di sana tuh bagaimana kita tahu. Yang penting ya. Kulinernya di sana bagaimana kita tahu masakannya mereka. Jadi setiap karakter wilayah itu berbeda-beda. Nah pengalaman ini pengalaman yang kita dapat yang tidak bisa dinilai dengan duit ya, dengan harga nominal ya. Karena luar biasa sih ya. Kita tahu di Brebes bahasanya bagaimana. Di Pekalongan iya po kan gitu-gitu ya. Kita jadi tahu. Kalau di Brebes bisa bahasa Brebes? Gak bisa sih. Gak bisa. Oke, kalau Pekalongan langsung bisa ya? Iya po, gara-gara po. Kita tahu di Brebes dulu kita dapat kuliner makan begini. Kita jadi tahu gitu loh. Dan jenis kapal perikanannya pun berbeda-beda. Jenis kapalnya juga berbeda. Beda-beda. Setiap wilayah tuh beda-beda. Cara nangkepnya juga beda kali ya? Beda. Kalau Pekalongan jenis kapalnya Pursin, itu jaring atas. Kalau Batang itu jenis kapalnya cantrang jaring dasar. Kan gitu. Itu beda-beda, kita jadi tahu gitu. Ya alhamdulillah dari pengalaman itu kita juga banyak saudara ya. Masuk ke sana kenal dengan nelayan Brebes, kenal dengan nelayan Tegal. Sampai saat ini pun kita masih menjalin komunikasi. Kalau saya ke sana, mereka monggo Pak silahkan gitu. Alhamdulillah. Iya kira-kira gitu Mbak ya. Baik. Ini berarti sudah berapa lama ya di Polairut? 16 tahun 16 lebih. tahun. Ini selama 16 tahun. Ini Kapten menyaksikan sendiri, merasakan sendiri perubahan dari Polairut. Mungkin susunan struktur kepengurusan atau kekuatan armada sendiri apa yang dirasakan? Ya banyak ya. Dulu waktu baru-baru jadi tidak seperti sekarang. Mungkin kapalnya masih kurang, sekarang sudah tambah. Kedua dari struktur organisasinya juga sudah berubah. Sekarang sudah lebih kuat, lebih solid lagi. Kemudian dari performa penampilan masing-masing individu.
Itu sudah berubah. Dulu Polairut awal-awal itu nggak punya seragam biru seperti ini. Seragamnya apa dulu? Ya sama seperti polisi biasa, coklat juga gitu. Ya. Nah, sekarang punya biru. Sudah beda ya. Iya, kemudian juga kita punya doreng juga punya kayak gitu. Jadi memang sudah banyak perubahan yang membuat kita jadi lebih baik lah, intinya begitu. 16 tahun menyaksikan perubahan di struktur organisasi Polairut ya. Siap. Dan sekarang punya uniform warna biru. Siap. Laut nih, warna laut. Jangan dibilang damkar tapi salah. Enggak. Baik. Untuk pengalaman sendiri, kalau tadi kan pengalaman ya mungkin jadi ngerti kuliner di satu tempat, satu daerah, bahasanya juga. Siap. Lalu lebih terjalin silaturahmi, udah dianggap saudara gitu kan. Siap. Pengalaman apa selama di Polairut ini yang paling berkesan, yang kalau sampai sekarang diinget itu suka yang merinding atau sedih atau tertawa atau nangis, apa kan? Kalau saya mau cerita mau nangis ya. Gak apa-apa, nangis aja. Iya benar, karena gini, kami ada pengalaman ya setelah ditugaskan di Pekalongan ya. Waktu itu tidak salah tahun 2020 ya, tahun 2020. 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun yang sebelum pandemi lah, pokoknya sebelum pandemi 2019. Itu begini, ada nelayan, ya kan, nelayan dari Kendal ini sebenarnya, Kucing Kendal. Tapi mereka memang mencarikannya di wilayah Pekalongan, Batang seperti itu, bahkan sampai ke Pemalang. Waktu itu di bulan puasa pertengahan ya, kurang 2 minggu itu, Lebaran itu pertengahan. Mereka cari ikan, setelah selesai mereka kembali masuk ke Wonokerto, TPI Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Mereka bongkar di situ. Setelah mereka bongkar selesai, ini kapal maunya pulang gitu, maunya kembali. Lah, karena mereka biasa sandarnya di Batang, mereka kembali ke Batang. Dalam perjalanan mereka setelah bongkar terus kemudian kembali sekitar jam 5 sampai dengan maghrib lah, itu kan pas kebetulan anginnya keluar kencang gitu, terus kemudian juga ombaknya keluar. Ini kapal ini kesapu ombak. Kapal nelayan ini kesapu ombak. Satu kapal itu isinya 14 orang. 14 awak kapal. Mulai dari jurumudinya sampai ABK-nya itu ada 14 orang. Itu kesapu ombak. Itu berdasarkan pengakuannya si jurumudinya itu yang selamat itu. Itu gini. Saya itu Pak di laut. Karena puasa, kami puasa Pak. Lah karena tahu waktu kini mau maghrib Pak, kita tahu ini maghrib, kita lagi makan Pak, buka puasa di laut. Saya baru dapat 2 suap atau 3 suap kesapu ombak Pak. Itu kapalnya balik. Itu jaraknya dari tepi Selamaran, itu di utara Selamaran persis ya. Dari tepi Selamaran ke utara itu kurang lebih 4 mil. Kalau 4 mil itu udah gak kelihatan darat. Karena 1 mil itu kan 1 kilometer lebih, 1,6 atau 1,8 lah gitu. Jadi kalau 4 mil kan udah gak kelihatan darat. Itu kesapu ombak dia jatuh, kebalik semua itu. Lah kemudian dari 14 orang ini, yang 3 orang itu berenang menuju darat. Itu 2 jam loh berenang loh. Kalau 3 orang ini berenang 2 jam gak sampai darat, kita gak tahu ada kejadian, orang di laut kok. Kan gitu. Ini 3 orang ini lah berenang ke darat, kemudian ketemu dengan orang-orang yang mancing. Kemudian juga ada komunitas pemancing di sana itu ngelihat. Setelah itu diselamatkan kan, ketemu diselamatkan, lapor ke BBB di Kota Pekalongan, terus lapor ke saya juga iya. Jadi setelah itu setengah 8 atau mungkin jam 8 kita langsung gerak. Setelah saya langsung gerak, saya datang ke TKP bareng dengan BPBD, bareng dengan PMI dan yang lain. Saya ngeliat situasi laut, waduh ini ombak 2 meter, 3 meter, ini gak memungkinkan. Tapi ini nyawa orang, ini udah malam lagi kan gitu. Saya akhirnya mempunyai inisiatif, improve di situ. Diskresi kepolisian kami keluar. Udah pakai kapal tarik, kapal yang lebih besar. Gimana kayak berani? Berani saya bilang. Jadi malam itu kita keluar jam 8:30 pakai kapal besar. Kapal tarik yang biasa narik-narik kapal ikan ke dalam itu kita keluar. Jadi gabungan tuh saya naik ini. Keluar, terus kita nyari itu. Karena dapat informasi yang 3 orang selamat berenang 2 jam ini, posisinya di laut. Itu tim udah ke laut, udah nyisir gitu kan. Sekitar jam 10:30-11 telepon dari laut kan. Cap, ini angin makin kencang, ini begini begitu kan. Yang benar saya bilang, iya nggak berani nih. Kita balik, ya udah balik, faktor keselamatan. Sebenarnya saya waktu itu melanggar prosedur ngesar loh, karena nggak boleh kalau malam itu. Tapi saya yakin dalam diri ini orang masih selamat gitu kan. Nah itu kemudian setelah 10:30 itu ya, mereka kembali. Yaudah saya bilang balik deh kalau memang nggak ketemu. Setelah kapal putar balik, ini pengakuan mereka ya yang di kapal ya, karena kan saya ngordinir ya. Itu kok dengar azan gitu loh di laut sana. Semua itu yang ada di kapal yang mencari itu. Loh kok ada azan? Setelah selesai azan,
baru suara tolong itu udah terpecah nelayan itu. Udah terpecah, udah terpecah. Alhamdulillah kita sorot pakai lampu, kita nggak jadi muter balik tuh, kita tolong. Akhirnya sisanya 11 orang malam itu juga selamat semua. Kita bawa ke darat, ya kan? Kita bawa ke darat, ada PMI, saya bilang periksa mereka, karena mungkin ada yang kedinginan kan, hipotermia dan segala macam. Periksa mereka kesehatannya, begitu. Di situ saya pulang, selesai kegiatan itu, saya cerita dengan istri saya nggak mau sampai nggak doyan sahur itu. Saya ngomong, saya bilang, Tuhan saya dengan mereka gitu, mereka masih diberi kesempatan hidup gitu. Mereka masih diberikan kesempatan hidup. 2 minggu lagi Lebaran, ini udah pertengahan puasa loh, saya bilang. Lebaran itu keluarganya mereka yang 11 orang itu nyamperin saya, bawa makanan, bawa macam-macam. Wah, luar biasa. Saya dibilang malaikat lah, saya dibilang penyelamat. Saya bilang enggak, bukan karena saya, semua karena Tuhan, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya enggak, saya hanya kasat ikhtiar aja, saya hanya berjalan aja gitu loh, melaksanakan aja. Di situ saya nangis. Artinya apa? Mereka masih punya kesempatan hidup, mereka masih punya kesempatan ketemu dengan keluarganya. Dan saya pengakuan si jurumudi, saya bilang, Pak, Bapak habis lelang itu duitnya masih ada nggak? Masih, Pak. Selamat, Pak. Dan ini duit mau saya buat masjid, Pak. Hasil lelang gitu kan. Makanya saya benar-benar nangis itu. Saya nggak pengen makan itu sahur itu. Itu pengalaman yang paling tidak terlupakan. Iya, sebenarnya banyak sih, ada lagi sih, banyak kayak gitu. Ini nggak cukup. Ya, itu salah satunya nelayan. Iya, betul. Ya. Siap. Evakuasi 13 ya? 11 orang, karena 2 ini sudah berhasil menyelamatkan diri, betul. Dengan berenang dengan jarak 4 mil. 4 mil, 2 jam. Iya. Oke, saya tadi waktu kita istirahat break, itu dengar katanya Kapten memiliki banyak prestasi. Mungkin bisa dong satu aja diomongin di sini, satu berdua gitu. Apa sih yang terbaru? Kalau penghargaan banyak ya. Penghargaan. Ya, dari dulu Pak Wali Kota Pak Selani itu dah. Saya pernah dipanggil beliau, diupacarakan, bahkan diundang ke ruang kerjanya beliau, sampai saya diajak makan siang juga ya. Karena ternyata beliau melihat saya, mungkin ini kok pakaian biru-biru siapa gitu kan. Kok ini pandemi orang ini ada gitu kan. Bagi masker, bagi ini, bagi itu kan gitu. Terus nih kok ada bencana, kok nih orang ini ada lagi kan, kayak gitu. Saya dipanggil, akhirnya saya diberikan penghargaan. Terus kemudian yang berikutnya oleh Bapak Kapolda kami Pak Ahmad Lutfi ya. Saya juga diberikan penghargaan juga atas kinerja kami di wilayah Pekalongan. Yang terakhir kemudian Bapak Kepala Pelabuhan Pak Kurmawan ya, kami diberikan penghargaan juga karena ikut andil berpartisipasi di pelabuhan ya, dengan banyak hal sih sebenarnya sih ya gitu. Ya kira-kira gitulah. Oke deh, penghargaan banyak juga ya. Iya. Baik. Iya. Ini terakhir ini Cap. Kita tahu tahun depan tahun 2004 ya. 2024 tepatnya, itu tahun politik. Siap. Ya kan? Dan hawanya udah mulai panas. Sekarang itu udah mulai panas ya kan. Semoga Pekalongan enggak. Aman. Tapi menghadapi tahun politik, Polairut kan harus turut menjaga stabilitas keamanan nasional. Ini apa disampaikan terkait hal ini? Jadi gini, karena saya ditugasi di wilayah maritim ya, menghadapi tahun 2024 tentang politik ya. Kalau kami Polri jelas pasti netral, tidak mendukung sana sini. Justru kami di sini hadir mengamankan jalannya pesta demokrasi kan begitu. Kalau masyarakat nelayan nih ya, setahu saya sejauh sepanjang ini ya, mau berbes sampai manapun, mereka tuh nggak terlalu pikir sejauh itu. Karena mereka berpikir seperti ini sederhananya. Saya kalau nggak melaut ya nggak makan. Iya. Jadi mereka nggak pengen ambil pusing gitu loh. Ya alhamdulillah sejauh ini kalau umpamanya ada pemilihan presiden kah atau pemilihan gubernur dan lain-lain, aman-aman aja gitu. Mereka pun tidak pernah meributkan, aku dukung ini, enggak. Loh kami kalau enggak melaut ya enggak makan Pak gitu. Itu aja mereka. Sesederhana itu. Iya betul ya. Itu. Iya, dan itu bikin suasana kondusif, betul. Di pesisir gitu ya. Betul, karena nelayannya pikirnya kalau nggak ngelaut nggak makan. Iya gitu. Ngapain pikirin politik gitu. Betul itu Pak, betul. Itu diserahkan ke ahlinya saja. Iya betul. Baik, terima kasih Cap. Seru sekali obrolan kita di Expose kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas masalah lain. Amin. Terkait Polairut pastinya ya. Siap, terima kasih. Demikian pemirsa, saya Ahmad Krui bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.